Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Ibu Kepala TK Masjid 3, Ibu Masroha, Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Dewan Guru TK Masjid 3, serta yang saya hormati pula perwakilan dari Komite TK Masjid 3 dan anak-anakku serta dengan TK Masjid 3. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan aksi nyata diseminasi program Subasa TK Masjid 3. Salam serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, semoga melimpah kepada kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru serta perwakilan komite yang sudah bisa hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata program Subasa TK Masjid 3. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat jalannya kegiatan pada siang hari ini. Langsung saja kita mulai aksi nyata diseminasi tentang program kegiatan di TK Masjid 3. Saya mohon izin untuk berdiri. Ya, aksi nyata Subasa. Program ini dinamakan Subasa. Subasa itu singkatan dari Sungai Bukan Tempat Sampah. Oleh saya sendiri, Dinia Eko Wardani, guru TK Masjid 3 Kota. Diseminasi dengan judul meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan melalui program Subasa Sungai Bukan Tempat Sampah di TK Masjid 3 Kota Tegal. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Ya, latar belakang dari kegiatan ini yaitu bahwa anak-anak kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita sangat penting seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Banyak terjadi perubahan perilaku pada anak sehingga mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan murid di sekolah. Tidak hanya terjadi pada murid saja, tetapi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar mengalami dan merasakan hal tersebut. Sehingga pemahaman dan penerapan kepedulian anak terhadap lingkungan itu sangat penting dan untuk lebih ditingkatkan lagi. Tidak hanya ditujukan kepada peserta didik, tetapi juga seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan sekolah sekolah kita sekolah. Kemudian anak dapat dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah, sehingga dapat mewujudkan kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Kenyamanan di dalam kelas dan di lingkungan sekitar sekolah juga merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tujuan dari aksi ini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar melalui program Subasa. Di sini warga sekolah, jadi termasuk guru dan peserta didiknya, juga orang tua dari peserta didik TK Masjid 3 juga termasuk
Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman untuk proses belajar mengajar. Dengan suasana kelas yang aman di sini mungkin tidak hanya tempatnya saja, tetapi lingkungannya lebih bebas polusi air juga, polusi udara juga. Ya, itu akan membuat suasana kelasnya nyaman dan aman. Itu akan mudah bagi peserta kita dalam proses belajar mengajar. Mereka mudah menerima, mereka belajar dengan suasana hati yang senang. Yang ketiga, untuk menciptakan kebiasaan disiplin tanggung jawab dan menjadikan murid pribadi yang berkarakter. Ya, jadi menjaga lingkungan sekitar juga termasuk kedisiplinan. Ya, di mana saja kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Tanggung jawab, mengajarkan mereka tanggung jawab bagaimana cara membuang sampah yang baik. Ya, terus kemudian kebersihan lingkungan juga menjadi hal yang penting. Itu tanggung jawab tidak hanya untuk guru saja, tetapi peserta didik juga harus diajarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Dan itu bisa menjadi pribadi, menciptakan pribadi yang berkarakter untuk peserta didik kita. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan melalui program Subasa, sungai bukan tempat sampah. Di sini jadi untuk menumbuhkan kepedulian anak tentang menjaga lingkungan sekitar, ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, misalnya di lingkungan sekitar mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, ya, maka kita ajarkan kepada peserta didik kita bagaimana caranya agar dapat mengubah hal yang tidak baik itu, ya, terutama yang berhubungan dengan lingkungan. Untuk itu kita mulai dari TK Mahasiswa 3 ini di Gang 5 ini, TK Mahasiswa 3 tempatnya di Jalan Musi Gang 5 nomor 5. Dari mulai Gang 5 ini terlebih dahulu kita akan mengajarkan peserta didik kita untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Olah tempur. Terlaksananya diseminasi Subasa yang baik di sekolah, ya, dengan program Subasa ini, ya, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, khususnya di sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Dua, terbentuknya kegiatan yang baiknya telah disepakati bersama oleh pendidik dan peserta didik. Ya, kegiatannya seperti apa? Mungkin peserta didik kita, jika mereka hanya berjabat untuk membersihkan lingkungan, mungkin mereka akan jenuh. Maka kita gabungkan kegiatan tersebut dengan kegiatan bermain yang menyenangkan. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik dapat menerapkan keyakinan kelas dengan baik. Di dalam kelas mungkin guru bisa mulai dari keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas mungkin diajarkan tentang tanggung jawab, disiplin. Ya, sebelum masuk minggu kemarin, ya, sebelum pada waktu MPLS kita telah membentuk kesepakatan kelas bersama di dalam kelas kita masing-masing. Terus yang keempat yaitu terlaksananya kegiatan yang baik dalam penyelesaian masalah pada peserta didik tentang kepedulian terhadap lingkungan melalui Subasa. Jadi mereka peduli, ya, walaupun mungkin di depan atau di sekitar lingkungan sekolah kita, TK Mahasiswa 3 mungkin belum bersih semuanya, tapi kita setidaknya peduli dari peserta didik untuk selalu menjaga lingkungan agar bersih melalui program Subasa, sungai bukan tempat sampah. Jadi sungai bukan tempat sampah, ya, banyak mungkin di sekitar sungai di sekitar TK Mahasiswa 3 ini beberapa ada yang membuang sampah di sungai. Melalui program sungai
oh ya ternyata sungai ini bukan untuk tempat sampah. Ya itu tolak ukur dari program Subasa ini. Ini masih tindakan. Yang satu kita saya sendiri berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah tentang kegiatan Subasa ini. Bagaimana kegiatan sungai bukan tempat sampah ya untuk diajarkan kepada untuk diajarkan pada peserta didik kita, kemudian bersama-sama juga dengan orang tua dan masyarakat kita ajarkan juga mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, melakukan diseminasi program Subasa pada daerah sejawat seluruh peserta didik dan orang tua peserta didik di sekolah. Ya, pada hari ini ya kita melakukan diseminasi program Subasa. Apa itu program Subasa? Ya, telah hadir di sini kepala sekolah, rekan guru, dewan guru, dan juga perwakilan dari komite, perwakilan orang tua peserta didik dan juga peserta didik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk dapat menerapkan program Subasa yang telah disepakati bersama. Bersama dengan rekan guru, setiap kelas mungkin di dalam kelas kita bisa mulai program Subasa ini. Dan yang keempat yaitu memantau, merefleksikan, mengevaluasi program Subasa yang sudah dibuat. Alhamdulillah program ini telah berjalan 1 minggu. Ya, nanti selanjutnya kita akan merefleksi bersama-sama setelah kegiatan ini berlangsung. Dukungannya dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Ya, keberhasilan dari program ini mungkin tidak lepas dari hanya dewan guru saja atau dari peserta didik saja, tetapi saling berkolaborasi antara kepala sekolah, dewan guru, orang tua, wali murid, dan juga peserta didik TK mahasiswa kita. Sedianya sarana dan prasarana agar program Subasa dapat berjalan dengan baik di sekolah. Tentunya kebersihan lingkungan di sekitar TK mahasiswa 3 ini yang melalui program Subasa dapat berjalan dengan baik dengan adanya sarana dan prasarana. Mudah-mudahan dari sekolah kita akan mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan Subasa ini. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua dalam melakukan budaya lingkungan di rumah. Jadi orang tua pun mengetahui agar peserta didik anak-anak kita tidak hanya diajari tentang kebersihan lingkungan di sekolah saja, tetapi di rumah pun mereka selalu peduli dengan lingkungan. Ya, tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah. Kolaborasi yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya baik juga untuk peserta didik kita. Ya, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah, kegiatan yang aksinya di sekolah mengenai program Subasa ini. Jadi dari pertama kali program ini dikenalkan pada anak-anak, kita juga mengenalkan anak-anak kita yang dulu bagaimana kondisi lingkungan kita, karena di depan sekolah kita ada sungai, ya, bagaimana kondisinya anak-anak suruh lihat, kemudian anak-anak juga melihat tentang bagaimana sih gambaran sungai yang bersih, ya, digambarkan sungai yang bersih seperti apa, untuk apa sebenarnya sungai yang bersih, ya. Terus kemudian dari situ kemudian guru juga menciptakan kegiatan yang membuat mereka bersemangat. Contohnya dari yang pertama mungkin kegiatan memancing. Oh ya, alangkah indahnya, alangkah senangnya jika sungai kita bersih, maka bisa kita bisa melakukan kegiatan memancing ikan melalui program ini, tentunya dengan APR yang sudah dibuat oleh guru. Nah, anak-anak jadi memancing juga, ya. Kemudian juga tidak lupa anak-anak ya, jadi bagaimana sih agar kita dan lingkungan sekitar juga
melalui cara bekas ya. Di sini melalui kantor pusat, mungkin anak-anak bisa siap beri memasangkan kantor pusat di sekitar sungai. Jadi kalau sudah penuh, kita buang di tempat sampah yang nanti akan dibuang ke tempat pembuangan terakhir. Nah, kemudian melalui kegiatan ini juga anak-anak bisa benar-benar spot yang ada di sungai banyak sekali, misalnya pasir juga bisa untuk kegiatan bermain anak, berenang, ya, terus kemudian batu kelingking bisa. Nah, ini contoh dari foto-foto yang kemarin sudah berjalan selama 1 minggu. Anak selalu menjadi kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah ini yang sudah anak-anak ciptakan sendiri, ya, dengan robots ini kita pakai ada robots, ya, nanti ada juga robots, kemudian nanti ditempelkan robots dengan kardus bekas, kemudian nanti mau diletakkan di sekitar sungai. Mungkin ini dimulai dari di kapasitor 3 dulu, lingkungan di sekitar kapasitor 3 dulu. Mudah-mudahan untuk minggu-minggu ke depan bisa ditambah lagi ke lingkungan di sebelahnya lagi, di belakang sebelahnya lagi, itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan mereka selalu ingat bahwa pemilihan lingkungan itu adalah kewajiban dari kita semua, seluruh anggota di keluarga sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Ya, demikian tadi diseminasi program Subasa Sungai Bukan Tempat Sampah. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.